Sudah kecewa dengan manusia semua, baru ingat, oh mana Tuhan rupanya ya. Ya, ada Allah rupanya. Itu sudah kecewa dengan semua orang. Enggak dari awal dia ingat. Udah kecewa dengan semua orang. Udah nggak tahu kemana lagi. Kanan, kiri, depan, belakang udah nggak ada lagi. Baru, ya luas juga rupanya di atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Terima kasih kepada owner Lamblang Kopi, rumah makan Lamblang ya, atas kesempatan duduk santai bersama di tempat ini sambil kita berbincang-bincang sedikit tentang perihal keadaan kondisi kita saat ini ya. Terutama topik saya pada malam ini, topik kita bersama adalah membincangkan tentang ya hal berkaitan dengan masalah anak muda ya, berkenaan dengan anak muda, apa yang mereka rasakan, apa yang tantangan yang mereka hadapi, terutama ya anak-anak milenial dan generasi Z ya saat ini ya. Jadi sisi ini yang akan kita bincangkan, kita sorot pada malam ini. Di samping nanti kalau ada pertanyaan mau ditanyakan, diskusi bersama ya kita persilakan ya. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, ini topik kita angkat pada malam ini adalah yang kalau dalam bahasa Arabnya adalah mafi muskilah atau ya la ba'sa bih ya. La ba'sa bih artinya bahwa ya dalam kondisi yang kita hadapi, bagaimana kita bisa mengucapkan enggak apa-apa, enggak masalah ya, mafi muskilah ya, no problem ya, tidak apa-apa dengan saya gitu. Gimana cara kita menghadapi kondisi kita itu dalam kondisi apapun kita ngerasakan dan bagaimanapun perasaan kita, tapi kita masih bisa mengucapkan ya enggak masalah, enggak apa-apa ya. Ini kata-kata ini menyimpan sebuah rahasia besar di belakang daripada kejiwaan seseorang. Nah, kita mau lihat nih, ada suatu hal saat ini yang saya sendiri mengkhawatirkan dari kebiasaan anak-anak muda kita, apa yang mereka dapatkan disuguhkan kepada mereka, bahwa seakan kehidupan ini mudah-mudah aja gitu. Kehidupan ini kalau nggak mudah itu nggak bisa ya. Sesuatu itu ada tutorialnya, ada cara mainnya. Kalau sedikit sulit mereka akan hengkang, mereka menganggap bahwa ini salah gitu. Jadi yang benar itu kalau mudah, kalau sulit itu salah gitu. Begitu juga kita dipengaruhi oleh keadaan media sosial saat ini yang menampilkan kepada kita dalam beberapa saat saja keberhasilan orang lain, glamornya, indahnya kondisi teman kita, kawan kita, ya, teman yang sudah mulai nikah, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan yang bagus, padahal umurnya sama seperti kita. Kita merasa resah gitu ya. Sedangkan kita belum tahu lagi siapa. Ya, dipaskan dulu ya. Jangan sampai sulit kita mendengar ini. Ya. Sedangkan kita mungkin seumur dengan dia, tapi kita merasa kok kita belum ada apa-apanya ya. Belum mampu, kok dia begitu mudah gitu ya. Jadi kita merasa bahwa jalan hidup yang benar itu adalah jalan hidup yang mudah-mudah aja, yang gampang-gampang gitu. Kita diperlihatkan kepada kita oleh lingkungan kita dalam media sosial bahwa hidup itu begitu simpel ya, begitu mudah, sukses itu juga begitu cepat, begitu mudah, tidak sulit gitu. Menghasilkan uang juga harus dengan cara yang sesimpel mungkin. Ini tren gaya hidup seperti ini, saya ingin kasih tahu pada kawan-kawan, ini bisa membahayakan loh. Kita perlu tahu bahwa orang lain menampakkan kesenangannya itu hanya sesaat. Yang susahnya itu nggak dia nampakkan gitu. Nggak dia nampakkan. Bayangkan kalau ada sebuah postingan yang itu menampakkan perasaan kesusahan seseorang, kita juga terguncang loh. Melihat bagaimana tangisannya, susahnya dia sampaikan sejujurnya gitu. Kita terguncang. Kenapa? Jarang-jarang kita lihat seperti itu.
Jarang-jarang loh ada orang ngomong asli gitu, perasaannya, perihnya apa yang dia rasakan, kita terguncang. Kenapa? Saking jarangnya kita lihat yang seperti itu. Tapi sekarang kalau lihat, wah sukses, glamor, kemudian crazy rich lagi, bahkan ada semua fake gila-gilaan gitu, bisa menjadi suatu yang kadang-kadang apa? Dipercaya, iya ya, gitu ya, hebat ya. Padahal semua kita tahu ujungnya apa? Crazy gitu, gila-gilaan aja, penipuan aja gitu, flexing gitu. Kenapa muncul tren begitu? Karena ada yang menggiring kita seakan-akan kehidupan itu mudah aja. Hari ini kalau yang sulit itu tidak bisa. Ya, ini sekali lagi kami sampaikan bahwa tren seperti ini kawan-kawan muda, sahabat-sahabat semuanya, ini tidak menyehatkan dan tidak real dalam kehidupan. Kok bisa begitu? Nah, begini, di dalam Al-Quran kita mendapatkan itu ayat yang Allah sebutkan 2 kali, Allah ulangi. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Allah ulang lagi, dan sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Para ulama menjelaskan, ini ayat bercerita ya tentang kesusahan dan kemudahan, dan diulang 2 kali sebagai penekanan. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Oke? Kalau begitu, supaya kamu mendapatkan kemudahan dalam hidup, harus gimana dulu? Mau susah dulu? Iya. Mau cari mudah harus susah dulu loh. Karena Al-Quran mengatakan inna ma'al usri yusra. Tapi kalau kamu mencari kemudahan dulu, kesusahan akan terus menanti kemudian. Kalau mau kemudahan hidup, kamu harus menghadapi yang sulit dulu. Sulit-sulit, sesungguhnya bersama dengan yang sulit itu ada kemudahan. Harus siap menghadapi yang sulit dulu. Lalu kalau baru masih muda, sudah mau belajar yang mudah-mudah, mudah mendeng, tenaganya banyak, waktunya banyak, ya. Kemudian kemampuan untuk mencoba sana sini masih mampu gitu. Beda dengan orang tua, udah nggak mampu lagi untuk terlalu berspekulasi gitu ya. Sedangkan kita masih muda, masih mencari pengalaman baru. Ayo cari yang sulit. Yang susah itu apa? Itu yang kita coba dulu. Karena di sana nanti akan ada kemudahan dalam hidup. Tapi kalau kita diajarkan dari sekarang, atau kita dipengaruhi oleh media sosial, oleh lingkungan kita juga yang mengatakan bahwa ya semuanya itu mudah, enteng aja gitu. Kalau sedikit sulit, bahkan mungkin pengelola seperti rumah makan ini juga, dan banyak usaha-usaha kecil, banyak kawan-kawan gak mau kerja. Karena apa? Lihatnya kok sulit ya, kok susah ya. Kemudian setelah itu dikasih gaji sedikit gitu. Kamu itu bukan cari duit dulu, tapi cari pengalaman. Cari susah hidup dulu, pengalaman dulu. Dari situ nanti pengalaman itu yang membesarkanmu sehingga memberikan kemudahan banyak dalam hidup. Ya. Orang-orang yang menawarkan pekerjaan juga pasti nanya, punya pengalaman pekerjaan belum? Belum. Mudah mau diterima kita tanpa pengalaman, sudah syukur sebenarnya itu. Karena itu bisa merugikan bagi dia kalau orang nggak punya pengalaman kan. Jadi kamu jangan cari lebih dulu, istilahnya kawan-kawan jangan cari berapa duit, berapa uang, berapa gaji gitu. Kalau bisa ya gajinya lebih banyak dong, ya supaya nanti bisa ya mudah gitu. Nggak cari pengalaman. Kesulitan itu kita butuhkan dalam hidup untuk membesarkan kita. Karena itu hukum alamnya begitu dan sunnatullahnya begitu. Mau cari kemudahan hidup, hadapi dulu kesulitan-kesulitan yang ada. Nah gitu, kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Atau kadang saya pernah membuat dalam analogi lain bahwa kalau kamu mau makan enak, rencananya bayar dulu atau makan dulu gitu. Makan dulu atau bayar dulu. Kalau kamu makan, nanti setelah itu baru akan bayar. Ada juga orang bayar dulu baru makan. Ya. Kamu harus mampu mencari bayaran dulu, baru menikmati makanan. Kita makan di tempat ini, tuh harus sulit-sulit cari duit dulu loh. Baru kemudian nikmati
hidangan yang lezat, sia rubuh, sia pelom, sia terceroh, ya, apalah gitu semuanya, mie lah semua. Setelah itu bisa selfie lagi, foto dengan hidangan yang lezat di depan. Itu cuma berapa menit gitu. Tapi untuk ngebayarin ini, hidangan itu yang lezat, yang kita bisa foto bersama anak, bersama istri, bersama kawan, yang senyum, kita harus bertungkus lumus, kata orang Melayu. Ya, tungkus lumus dulu, banting tulang dulu, sulit dulu, baru kemudian kita mendapatkan itu. Nah, begitu kan sebenarnya yang terjadi dengan hidup. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan, bahwa ada pengaruh yang bisa membahayakan kalian, membahayakan kita dari media sosial yang ada saat ini. Pada saat orang hanya menampakkan yang indah-indah, yang senang-senang, sementara begitu, padahal ya kenyataannya tidak seperti itu. Sukses-sukses orang yang kita lihat hari ini, kesulitan sudah banyak dia hadapi yang nggak pernah dia sampaikan kepada kita. Ada katanya cara paling mudah untuk mencari duit gitu ya, apa misalkan dengan banyak berinvestasi di apa itu, trading macam-macam gitu ya, cuma tinggal nekan-nekan aja gitu ya, nekan-nekan aja maka nanti bisa dapat untung. Coba tanya berapa banyak mereka yang rugi, tertipu ya. Ketika rugi tertipu nggak pernah ngomong ya, tapi ketika sekali untung baru ngomong gitu ya. Jadi jangan tertipu dengan kondisi tren saat ini yang itu bisa membahayakan diri kalian. Nah, jadi ini supaya kita selamat dan nanti suatu saat kita bisa mengatakan aku oke gitu, aku nggak ada apa, nggak ada masalah, no problem gitu. Itu satu hal. Hal yang selanjutnya adalah poin yang selanjutnya ingin saya sampaikan di sini, berbagi dengan kawan-kawan. Kadang kita ketika ditimpa kesusahan itu kita akan larut dengan yang sulit dan susah itu. Ya, setiap kita diberikan oleh Allah cobaan hidup yang bermacam-macam. Ada orang diuji dengan pekerjaannya, ada orang diuji dengan nama baiknya, ada orang diuji dengan keluarganya, ya. Ada orang diuji memang dengan dirinya langsung gitu. Macam-macam ujian yang kita dapatkan. Nah, setiap kita membawa beban hidup masing-masing. Tapi ingatlah bahwa Allah nggak akan membebankan kepada kita kecuali sesuatu yang kita memang sanggup untuk menanggungnya. Ya. Jadi jangan pernah bertanya ataupun berkata misalkan, kok ujian ini kepada saya ya, kok nggak kepada dia gitu. Kenapa saya? Kok nggak dia gitu? Berbaik sangka bahwa Allah itu nggak akan memberikan kepada kita suatu ujian yang kita itu nggak sanggup untuk menanggungnya, nggak akan dikasih sama Allah. Jadi kalau seandainya saya mendapatkan suatu ujian yang berat yang saya hadapi, karena Allah tahu engkau sanggup menanggungnya, tapi saya nggak sanggup nampaknya, ya, loh sanggupnya, ya. Kenapa masalah dengan ibu saya? Kenapa masalah dengan ayah saya? Kenapa masalah dengan keluarga saya? Kenapa ada kawan-kawan muda yang kadang mengeluh, kenapa keluarga saya seperti itu? Coba kalau keluarga saya seperti keluarga dia, saya mungkin lebih sukses, lebih ini, lebih itu, ya. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, kadang Allah kasih kesusahan dalam hidupmu, dalam keluargamu saat ini, karena supaya engkau lebih cepat dewasa, lebih cepat bisa melewati ujian itu, sehingga engkau lebih mudah sukses di bidangmu tersebut. Rata-rata yang kaya hari ini itu bukan gara-gara orang tuanya kaya loh, tapi memang dari kesulitan yang dia hadapi masa kecil. Saya diceritakan ketika di Jakarta, kawan dekat daripada bos siapa itu, Sinarmas, itu dia bilang bahwa, Ustadz tahu nggak siapa itu, lupa namanya saya, bos Sinarmas itu. Dulu itu kami sama-sama di Makassar. Dia datang dari Cina langsung di Makassar itu jualan kacang di tempat ceramah-ceramah malam itu. Jualan kacang Cina ini ya, jualan kacang dia. Dibekali oleh ibunya yang goreng kacang, ya, kemudian digonseng, kemudian dia yang malam-malam pergi jualan. Dari situ dia mulai, ya, kemudian sedikit dia bangun pengalaman bisnis dari kecil jualan kacang, ya.
kemudian sudah mulai maju di Makassar, pindah kemudian ke Jakarta. Jakarta punya link lebih banyak, kemudian setelah itu dia bangun berbagai macam bisnis dia dari kecil sampai terus mangkrak, terus semakin maju sampai kita tahu seperti ini. Emangnya itu gara-gara orang tuanya kaya? Enggak. Mau lihat misalkan juga siapa, Mark Zuckerberg lah yang lain, emangnya dia siapa? Orang tuanya hebat? Kan enggak. Tapi dia melihat suatu masalah, kemudian dia mencari solusi, dia tawarkan, kemudian dia mendapatkan duit. Ada kesulitan yang terus dia hadapi, ya, begitu. Nah, jadi kawan-kawan yang dimuliakan Allah, saya ingin sampaikan bahwa kembali kepada bahwa Allah itu tidak akan memberikan beban kepada kita dalam hidup kecuali memang sanggup kita tanggung, sanggup kita pikul. Dan Allah menginginkan seseorang itu dengan beban yang ada itu, dengan segera mungkin, dengan cepat dia bisa melewati itu untuk lebih cepat sukses dalam hidupnya. Ada orang yang kadang diuji oleh Allah di tengah jalan gitu. Pada saat dia nggak nyangka, ya, pada saat dia sedang lari, sudah sudah melesat, ya, dia dari awal nggak ada masalah, di tengah nggak di tengah nggak ada masalah. Tapi di ujung pada saat dia nggak nyangka, baru dikasih. Ada begitu. Tapi kamu yang hari ini merasakan bahwa begitu cepat diuji, begitu begitu rasanya tidak pantas yang mendapatkan ujian ini, kamu sebenarnya sedang Allah menginginkan engkau lebih cepat sukses. Jangan sampai di ujungnya yang terjungkal, ya, di awal ini. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Maka tidak bisa lepas kita dalam hidup itu, kita akan diuji dengan ujian seperti itu. Maka kamu bisa mengatakan atau kita mengatakan bahwa Gwencanayo, ya, artinya apa? Aku nggak apa-apa dengan ujian ini. Aku bisa tegar, bisa kuat. Kenapa? Ya hukumnya memang begitu. Ya. Dua, itu poin yang nomor 2. Poin yang nomor 3 adalah kadang kita ketika terjadi ujian dalam hidup, kita jangan cuma fokus pada ujian yang kita hadapi saja. Tapi fokus juga kepada memikirkan yang tidak terjadi dengan kita. Ini yang terjadi dengan saya, yang nggak terjadi dengan kamu apa? Kita harus mikir begitu juga. Ya, mari hari ini bercermin misalkan apa yang terjadi di Gaza gitu, ya. Kalau orang Gaza mengatakan, kenapa ini terjadi dengan kami? Ya, kenapa ini? Kenapa nggak terjadi sama orang Aceh aja gitu? Ya, kenapa nggak terjadi sama orang Indonesia saja yang lebih besar gitu? Ya, kenapa harus dengan kami yang kecil? Kemudian kami yang sudah hampir 1 abad ini, kenapa? Tapi lihat kau orang-orang di Gaza itu, nggak ada yang mengeluhkan seperti itu. Bahkan ada yang viral misalkan seorang kakek yang cucunya meninggal, ya, kemudian dia cium cucunya itu. Seakan-akan dia masih hidup dan dia tersenyum dengan cucunya yang sudah syahid itu, ya. Dia yang dengan siap mengucapkan apa? Ridho dengan apa yang telah ditakdirkan Allah dalam hidupnya. Bayangkan itu. Itu betul-betul Gwencanayo itu, ya. Enggak apa-apa, ma'alish. Kemudian satu orang lagi jurnalis di Gaza itu, yang meliput, jurnalis daripada Al Jazeera, yang dia meliput terus, istrinya meninggal kena bom, kemudian anaknya semua meninggal. Apa yang dia ucapkan ketika istrinya meninggal di bom? Dia mengucapkan ma'alish. Ma'alish itu artinya dalam bahasa Arab gaul, ya, kata-kata ma'alish. Ma'alish itu apa? No problem, enggak ada masalah. Aku akan lanjutkan perjuangan ini. Nah, itu dia meliput terus, ya. Wa'il Dahduh namanya, ya, Wa'il Dahduh. Kemudian setelah istrinya wafat, meninggal syahid, anaknya juga, dua-duanya. Anaknya yang sudah dewasa satu, yang kecil satu, meninggal. Dia peluk anaknya, dia cium anaknya, dia kuburkan anaknya sendiri dan dia mengucapkan ma'alish. Ya, enggak ada masalah. Aku akan lanjutkan perjuangan ini. Sampai akhirnya dia dievakuasi dari Gaza karena tangannya sudah terluka, sudah harus diobati, padahal dia tidak mau keluar dari Gaza. Tapi dia survive, masih tetap
tidak berburuk sangka dia sama Tuhan. Bahkan tidak berburuk sangka dia dengan orang-orang lain. Kenapa untuk kami ini? Kenapa enggak orang lain gitu ya? Enggak berburuk sangka dia. Kenapa ini? Nah, ini orang yang mampu memikul beban hidup yang terjadi dengan dia seperti itu tak lain karena iman di belakang itu. Enggak mungkin kita hidup survive kalau kita enggak punya iman yang kuat dalam hidup. Iman yang kuat itu karena apa? Karena ada harapan kita. Iman itu memberikan harapan besar dalam hidup. Harapan yang lebih baik dari apa yang kita hadapi sekarang. Itu iman. Ya. Seperti misalkan firman Allah yang saya sampaikan tadi. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dengan kesulitan itu ada kemudahan. Siapa yang menjanjikan kemudahan? Tuhan, Allah. Enggak ada satu orang pun yang mau menjamin kemudahan dalam hidup kita pada saat kita susah. Kita menghadapi cobaan dalam bisnis kita mungkin, dalam keluarga kita mungkin, dalam karir kita mungkin, pendidikan kita. Kalau kita kesulitan di situ, ada nggak yang mau menjamin kemudahan bagi saya kemudian? Bapak Gubernur, Bapak Presiden, ini saya sedang begini, mau jamin nggak saya? Nggak ada yang mau jamin. Yang bahkan yang ada pada saat kita sudah terpuruk, rame-rame apa? Menjauh, lari. Nggak ada yang mau menjamin kita. Yang menjamin kemudahan setelah itu siapa? Allah. Allah yang menjamin itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Siapa yang menjamin kemudahan? Allah. Pertanyaannya, kamu beriman nggak dengan Allah? Oh, saya percaya dengan Allah. Lalu apa yang kamu buat ketika kamu merasa sulit seperti itu? Menjauh dari Allah atau mendekat? Ini pertanyaannya. Jangan cuma asal kita ngomong, oh saya beriman sama Allah. Terus pas sulit gimana dong? Banyak orang yang ketika dia kesulitan hidup, dia lari daripada Allah. Padahal di situ ada kemudahan yang Allah janjikan. Penjamin asuransinya itu ada sama Allah. Tapi dia menjauh dari itu. Ibaratkan orang sudah misalkan sudah mendaftar sebagai anggota sebuah asuransi, perusahaan asuransi, lalu kemudian misalkan asuransi kendaraan mobil gitu, kalau tabrak atau ditabrak itu akan dibayar begitu ya. Ya saya nggak tahu apakah asuransi di sini ada seperti itu ya. Tapi kalau di negara orang gitu ya. Kalau sudah ditabrak, jangan lari dari asuransi, tapi cari asuransi itu. Cari kantornya, kemudian cari dan kita bisa mengklaim. Ini enggak pas tabrak gitu meratap, padahal dia udah bayar setiap saat asuransi, setiap hari dia bayar. Maka kita dalam hidup juga begitu. Kita setiap hari sholat, setiap hari mendekat kepada Allah. Itu kita sedang membayar asuransi kita loh. Pada saat kita kesulitan, udah ke kantornya langsung. Pada saat kita terjadi musibah dalam hidup, mendekat terus klaim semuanya itu. Bukan justru sebaliknya, lari. Ya. Lari daripada Allah, bahkan lupa akan Allah. Lupa kalau dia ada pencipta yang telah melindunginya, yang akan siap dia mengklaim itu semua. Makanya Allah katakan ud'uni astajib lakum. Ya. Minta sama aku kata Allah. Astajib lakum, aku akan berikan, aku akan kabulkan. Bahkan sampai minta itu disuruh gitu ya, saking lupanya orang yang sedang membutuhkan sama Tuhan. Ud'uni astajib lakum ya. Ud'uni, minta sama aku kata Allah. Astajib lakum, aku akan merespon padamu kata Allah. Jadi saking orang kadang ya lupa sama Allah, pada saat dia membutuhkan dia lupa. Payah dayu ya, harus disuruh. Ya, sebenarnya orang yang butuh kan nggak perlu disuruh, ya langsung sendiri kan. Ini enggak, saking lupanya sama Allah. Makanya Nabi ada mengajarkan itu sebuah kiat yang luar biasa, bahwa apabila engkau terputus tali sendalmu, minta sama Allah. Ya, tali sendal kita lagi jalan putus, masa Nabi sudah pakai sendal, ya. Kalau terputus tali sendalmu, minta sama Allah. Orang ingat Allah,
hal yang kecil sekalipun dia butuhkan, dia ingat sama Allah dulu, bukan sama yang lain. Itu tandanya orang beriman sama Allah. Hal yang kecil sekalipun dia butuhkan, duluan dia bilang sama Allah daripada bilang sama orang. Berbalik dengan kita mungkin sekarang. Udah masalah, sudah kecewa dengan manusia semua, baru ingat, oh mana Tuhan rupanya ya. Ya, ada Allah rupanya. Itu sudah kecewa dengan semua orang. Enggak dari awal dia ingat. Udah kecewa dengan semua orang. Udah nggak tahu kemana lagi. Kanan, kiri, depan, belakang udah nggak ada lagi. Baru, ya luas juga rupanya di atas ya. Udah nggak sanggup pandang kanan kiri. Tetangga sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang udah nggak sanggup jumpa lagi. Baru menengadah ke langit dia. Wah, di atas masih ada. Kenapa nggak sedari awal? Kenapa engkau lupa sama Allah pada saat ya ujian itu diberikan? Nah, sehingga dengan itu kita bisa mengatakan ma'alish, mafi muskilah, hana masalah, ya, hana pupu dengan Lot, ya, masih ada yang dari awal kita yakin ada yang menjamin hidup kita, mengasuransi kita. Kita udah bayar asuransi setiap saat. Terus Ustaz, kalau saya nggak pernah bayar asuransi, berarti ketika itu bisa saya klaim, bisa nggak? Ya nggak pernah bayar iuran, tapi nanti ketika musibah klaim, bisa nggak? Coba tanya aja sama orang BPJS itu. Orang sakit klaim BPJS, bayu hana yang kanyan ya. Nah, jid sama Allah bisa, tapi kalau sama manusia enggak. Nah, makanya asuransi Allah itu maha pemurah gitu ya. Kalau asuransi manusia, kalau ada bayar silakan klaim, kalau enggak ada bayar oke mah deh. Nyampagena juga ya. Pagar ada itu ya. Jak lampaga ke orang Aceh ya. Pagar di orang Aceh ya. Lampaga naik no. Di Aceh besar ada ya? Oh ya, lampaga ya. Jadi begitu kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Jadi dalam hidup kadang kita jangan fokus pada apa yang terjadi. Lihat juga yang nggak terjadi sama saya itu apa. Ya, hari ini kalian dapat ujian, kita dapat ujian yang muda-muda masih mungkin dapat ujian. Kita lihat yang nggak terjadi sama kita apa. Bayangkan kalau Aceh ini seperti Gaza. Bayangkan kalau Aceh itu seperti masa Dom dulu pada saat saya masih kecil, ya. Apa yang seperti ini nggak ada lenglot. Setelah jam 10 itu lampu mati, orang nggak ada, ya. Nggak ada harapan mau buat bisnis apa, nggak ada. Nggak ada harapan orang mau mencari penghidupan lebih baik. Kenapa? Tamtum bantu mau nyampu dah begitu mah. Ya. Nggak ada bisnis yang hidup pada saat itu. Orang nggak ada mikir untuk bangun apa, nggak ada. Udah bertahan hidup saja, udah cukup. Mungkin baru haya kita nyawa pajan, wate damai, ya, kalau damai nanti udahlah baru kita pikirkan hidup lagi, ya. Kalau sudah damai, sekarang kalian sudah damai loh. Kalian lahir, kalian hidup yang muda-muda, kawan muda di waktu sedang damai. Masalah yang kalian hadapi hari ini enggak seperti masalah tamtum dulu. Kecil sekali masalahnya itu. Umah hananyo, hana dapat kerja, hana dapat jamun tamtum lebih parah loh. Bele dah ke tempat kerja hana menit jak kerja mata hana liur. Ya. Itu di kampung saya di Lung Putu itu ke sawah aja orang enggak ada turun lagi. Enggak ada cerita turun ke sawah. Ya, udah orang petani udah nggak turun ke sawah, apa yang terjadi? Itulah harapan. Nah, lihat dalam masalah hidup kita yang nggak terjadi sama kita apa, bukan cuma apa yang terjadi gitu. Sehingga kita larut dengan apa yang terjadi. Sehingga kadang kita bisa bersyukur kepada Allah karena wah ternyata yang ini nggak terjadi sama saya, cuma ini doang yang terjadi. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa merasakan apa? Ya, ma'alish, nggak ada masalah, no problem. Dengan apa yang terjadi saat ini kita bisa kuat, survive, ya, menghadapi segala macam ujian, cobaan itu yang terjadi dengan kita. Karena apa? Iman memberikan harapan baik dalam hidup kita.